Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu di Covenant City Church dan terutama di dalam ibadah bahasa Indonesia. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dan dapat menyambut Anda sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saat kita datang beribadah di hari Minggu, satu hal yang patut kita lihat bahwa ibadah ini bukanlah terjadi atas kehendak kita sendiri. Tuhan sendiri yang menyediakan ibadah ini bagi umat-umatnya. Tuhan yang memanggil kita untuk datang menyembahnya dan untuk menghadapnya di dalam segala kebenaran dan kasih karunia yang Ia nyatakan kepada kita. Saudara-saudara, saya undang kita semuanya untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, melihat liturgi dan berpartisipasi di dalam liturgi ibadah kita hari ini. Karena liturgi ini menggambarkan kisah kasih karunia Allah yang Ia nyatakan kepada kita. Dan agar liturgi ini menjadi liturgi kehidupan kita juga, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah semata melalui iman. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa pembuka untuk memulai ibadah kita hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa, Kau Allah yang layak kami sembah, layak kami puji, karena Kau Allah yang empunya dunia ini. Kau Allah yang maha besar dan maha suci. Dan kami Tuhan manusia, ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan, sudah sepatutnya dan Kau ciptakan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, ketika kami datang kepadamu di hari Minggu ini Tuhan, Bapa, kembali Kau buka mata hati kami Tuhan. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan biar hati kami, mata kami hanya terarah hanya kepada kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Beri kami keinginan, beri kami satu kerinduan Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan biar Kau yang membentuk hidup kami Tuhan melalui setiap liturgi dan ibadah yang kami akan dengar dan akan ikuti hari ini. Terima kasih Bapa beserta dengan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat panggilan ibadah kita terambil dari Filipi pasal ketiga ayat 4 sampai 8. Saya undang kita semuanya untuk membaca bersama-sama ayat panggilan ibadah kita yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 4 sampai ke 8. Inilah firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Kristus harapanku, jala terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya.
dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan, namun di hari yang mulia bangkitlah Dia dari bau. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai akhir hayatku dalam kuasa-Nya ku hidup. Kekuatanku, harapanku, penolongku dalam Kristus. Dalam kegelapanku yakin, damaiku di dalam Kristus. Hidupku dan segalanya ku berikan pada Kristus, Raja atas segala raja. Surga memuji-Mu Kristus, Raja atas segala raja. Surga memuji-Mu Kristus. Kira-kira 10 tahun yang lalu ada satu lagu pop yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Jessie J yang judulnya Price Tag. Dan lagu ini membuat saya berpikir, terutama di baris pertamanya yang berbunyi Seems like everybody got a price, atau sepertinya semua orang memiliki suatu harga. Dan ini adalah harga yang didapat di dalam diri manusia. Dan memang saudara, kita tinggal di tengah-tengah budaya yang melihat segala sesuatu itu dengan price tag, termasuk dengan diri manusia yang berbeda-beda. Dan price tag ini dinilai dari status sosial kita, suku bangsa kita, jabatan, karir, jumlah aset, dan masih banyak faktor lainnya. Dan tanpa kita sadari, kita pun juga mengejar hal-hal ini dalam kehidupan kita. Yang kita kejar agar kita memiliki price tag yang semakin tinggi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengejar ini dari kita mencari jabatan setinggi-tingginya. Kita mengejar semua ini dengan kita melihat identitas kesukuan kita yang kita pikir lebih superior daripada suku-suku lainnya. Kita mengejar ini dengan kita menghalalkan berbagai macam cara, saudara-saudara sekalian, agar keberhargaan kita itu naik. Dan inilah yang Paulus angkat, isu inilah yang Paulus angkat di dalam ayat panggilan ibadah kita. Karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang keliru di dalam kehidupan manusia. Nah saudara, kalau kita lihat di ayat panggilan ibadah kita di Filipi 3, 4-8, sedikit konteks dari perikop ini, sebenarnya Paulus ini lagi menegur jemaat di Filipi yang terpengaruh dengan cara pikir seperti ini. Ya, kita lihat di ayat keempat, di situ Paulus menyebut hal-hal ini sebagai hal-hal lahiriah. Paulus malah berkata kalau hal-hal lahiriah ini sebenarnya menjadi satu patokan keberhargaan bagi mereka, dan Paulus sendiri berkata ia pun kalau mau menjadikan ini sebagai patokan, ia tuh unggul atas orang-orang kebanyakan pada zaman itu. Beberapa kualitas yang dia tulis di ayat 5 dan ke-6 tentang dirinya itu menjadi bukti. Ya, mari saya jabarkan sedikit di sini apa yang Paulus katakan di ayat 5 dan 6. Di ayat 5 Paulus berkata, kalau dia adalah keturunan Benyamin, disunat pada hari yang ke-8, orang Ibrani asli. Paulus di sini melihat kesukuannya, kebangsaannya dari suku Benyamin. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di perjanjian lama,
Benyamin adalah salah satu dari 12 suku Israel dan terutama diambil dari anak-anak Yakub. Dan kalau kita lihat di kitab Kejadian, Benyamin adalah salah satu anak yang paling disayangi oleh Yakub. Jadi kalau ada orang yang berasal dari suku Benyamin, keturunan Yakub, ini bisa dibilang adalah suku Israel yang paling terfavorit, suku Israel yang mungkin kedudukannya di mata budaya Israel pada saat itu adalah suku Israel yang lebih tinggi daripada suku-suku lainnya. Lalu dikatakan dia disunat pada hari yang ke-8. Di sini Paulus berkata, ia dari lahir tunduk dan mengikuti tradisi-tradisi keagamaan Yahudi. Menandakan bahwa Paulus adalah orang yang taat menjalankan tradisi-tradisi. Bahkan di ayat 6 dikatakan, ia tidak bercacat celak, hidup di dalam hukum Allah, hukum Taurat. Dan di ayat ke-6 dia juga menyebut dirinya sebagai seorang Farisi. Jadi Paulus ini, saudara, di kalangan sosial, dia adalah orang yang terpandang. Karena Farisi itu adalah orang yang dikatakan orang yang memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat. Dia tidak hanya menguasai hukum Taurat, dia juga menjadi sosok panutan saudara-saudara bagi masyarakat pada waktu itu. Dengan fakta-fakta lahiriah inilah Paulus berkata bahwa inilah yang sebenarnya dia bisa banggakan. Ya, jadi saudara bisa aja kalau pada zaman itu ada anak muda itu pengen nantinya jadi kayak Paulus. Bapak-bapak mungkin pada zaman itu melihat Paulus dan mereka iri terhadap apa yang Paulus hasilkan atau apa yang Paulus dapatkan di dalam kehidupannya. Para ibu-ibu, mungkin mereka pengen punya anak seperti Paulus atau punya menantu seperti Paulus. Namun di ayat ke-7, Paulus berkata kalau semuanya itu adalah kerugian karena Kristus. Paulus menyadari bahwa nilai-nilai lahiriah yang dijunjung tinggi di dalam dunia ini tidak bisa memberikan nilai sesungguhnya dalam kehidupan kita. Price tag yang kita pakai itu malah akan membebani kehidupan kita. Maka itu Paulus katakan semuanya itu adalah kerugian. Malah di ayat ke-8 Paulus berkata kalau semuanya itu adalah sampah. Dan Paulus menyadari juga kalau keberhargaan hidupnya ia temukan hanya di dalam Kristus. Ini semua terjadi karena Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita dan membawa kita kembali ke dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga melalui iman. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia karena hanya di dalam Kristus sajalah kita dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, sebagaimana Tuhan ciptakan manusia. Dan di dalam inilah kita dapat hidup untuk memuliakan namanya dan memperoleh damai sejahtera di dalamnya. Saudara, saat kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita, mari kita ingat kembali betapa kita sudah menerima anugerah yang berharga di dalam Kristus. Kita dapat kembali memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Kita dapat kembali memuliakan, menyembah Dia sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Tetapi betapa bodohnya kita kalau kita lebih menggantungkan diri kita kepada price tag di dunia ini. Membebani diri kita dengan nilai-nilai lahiriah yang tidak akan dapat membawa damai sejahtera bagi kita. Mari bersama-sama kita baca ayat panggilan ibadah, ayat pengakuan dosa kita yang diambil dari Mazmur pasal ke-49 ayat 6 sampai 9. Dan lihat ayat ini sebagai ayat pengakuan dosa kita. Kecondongan hati kita untuk memilih hal-hal dunia ini. Dan mari kita mengakui dosa-dosa dan datang kembali kepada Allah di dalam segala kemurahannya. Kita baca pengakuan dosa kita dari Mazmur pasal 49 ayat 6 sampai 9. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk ke dalam doa teduh pengakuan dosa kita.
Tuhan, tanpa kasih karunia dan belas kasihan-Mu, kami adalah manusia-manusia yang bodoh dan hina di dalam dunia ini, yang cenderung menukarkan kemuliaan-Mu dengan kefanaan dunia. Tuhan, kami seringkali melakukannya karena mata kami yang seringkali tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang memang terlihat nyaman sementara waktu, tetapi berujung maut pada akhirnya. Dan Bapa, ketika Kau menyadarkan kami kembali Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam kabar Injil-Mu, Tuhan, biar kami membawa diri kami ke setiap keberdosaan kami, ketidakberhargaan kami ini Tuhan, dan melihat keberhargaan kami hanya di dalam salib Kristus saja. Tuhan, sadarkan kami, pimpin kami Tuhan, untuk memiliki hidup yang sepadan dengan Injil-Mu, untuk melihat-Mu lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita, dan memandang dunia ini lebih kurang di dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, orang Kristen dikatakan seperti orang yang saat ini hidup di dua dunia. Di dalam dunia ini, kita terlihat seperti hidup di dalam dunia yang jahat, dunia yang dikuasai oleh iblis, dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dan kita pun masing-masing masih memiliki dosa, kedagingan di dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi di waktu yang sama, Tuhan telah membebaskan kita daripada dosa. Tuhan telah memberikan natur yang baru di dalam kita. Tuhan telah mengangkat kita dari kerajaan dunia ini ke dalam kerajaan Allah yang mulia, yang tidak bercacat celah. Dan saudara, bagaimana kita menyingkapi dua dunia di dalam kehidupan kita ini? Di dalam berita anugerah yang akan kita lihat bersama-sama di Filipi pasal 3, 13-14, Paulus berkata, untuk kita mengarahkan kepada apa yang di depan dan melupakan apa yang telah di belakang kita. Kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini yang jahat, saudara, itu adalah kehidupan yang ada di belakang kita. Betul, memang kita dulu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari dunia itu, dari kerajaan yang jahat itu, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Kita adalah bagian dari janji Allah. Kita adalah bagian anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan akan menyatakan itu di dalam kesempurnaannya saat Ia datang kembali untuk membawa langit dan bumi yang baru ke tengah-tengah dunia ini. Dan inilah saudara yang Paulus katakan di dalam berita anugerah, agar kita terus memandang ke depan dan berlari-lari kepada visi janji Tuhan yang Ia sudah nyatakan kepada kita. Mari bersama-sama kita dengar berita anugerah dari Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dan firman Tuhan kita. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam gelap ku tak pernah
sebab kuasanya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah-Nya yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Pernyataan iman diambil dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 88 sampai 91. Saya akan membaca pertanyaan dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca jawabannya bersama-sama dengan saya. Pertanyaan 88. Terdiri dari berapa bagiankah pertobatan yang sejati atau kembalinya manusia kepada Allah? Jawaban: 2. Dimatikannya manusia yang lama dan dihidupkannya manusia yang baru. Pertanyaan 89. Apakah artinya mematikan manusia yang lama? Jawaban: itu adalah penyesalan dengan sepenuh hati bahwa kita telah menyebabkan murka Allah dengan dosa-dosa kita, dan semakin membenci dosa-dosa itu dan menjauhinya. Pertanyaan 90. Apakah artinya menghidupkan manusia yang baru? Jawaban: itu adalah sukacita yang sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus, dan dengan kasih dan kegirangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan yang baik. Pertanyaan 91. Tetapi apakah perbuatan yang baik itu? Jawaban: hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari iman yang sejati menurut Taurat Allah dan untuk kemuliaan-Nya, dan itu bukan didasarkan pada pendapat kita sendiri atau ketetapan manusia. Saudara, kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bagian dari ibadah dan liturgi di ibadah hari Minggu ini. Saudara, sekali lagi kita mengingatkan bahwa memberikan persembahan ini adalah sebuah sukacita dan juga sebuah tugas bagi seluruh member gereja lokal dari Covenant City Church. Nah, saudara, kita mengingat sekali lagi bahwa dengan kita memberikan persembahan ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini bukanlah alat untuk kita menambahkan sesuatu kepada keberhargaan kita atau untuk menambahkan sesuatu agar kita semakin sejahtera di dalam dunia ini. Tapi saudara, ini adalah bentuk partisipasi kita di dalam sukacita kepada pekerjaan misi dan Injil di dalam gereja lokal dan terutama melalui Covenant City Church. Dan saudara dapat memberikan persembahan melalui barcode yang tertera di layar saudara.
Dan bagi saudara sekalian yang bukan member dari Covenant City Church, kami juga mendorong saudara untuk tetap memberi persembahan dengan setia kepada gereja lokal di mana saudara beribadah. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Puji syukur kami naikkan kepada Allah pencipta dan penebus kehidupan kami. Kami Tuhan bukanlah siapa-siapa, tapi Kau pandang berharga kehidupan kami. Kau menjaga kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kau memimpin kami selayaknya gembala yang memimpin domba-dombanya ke air yang tenang. Meskipun Tuhan kami berjalan di kehidupan atau di waktu-waktu yang tidak menentu, di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tahu tongkat-Mu dan gadamu selalu menyertai kami. Dan Tuhan, ketika kami datang pada hari ini, Tuhan, kami hendak membawa Tuhan permohonan kami, doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan, inilah kami Tuhan yang senantiasa bergantung hanya kepadamu saja dan bukan kepada dunia ini. Pertama-tama Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk keadaan kondisi negara kami yang terus-menerus membaik Tuhan, minggu demi minggu dari pemulihan COVID-19. Bersyukur juga bagi saudara-saudara kami, member-member kami Tuhan yang juga berangsur-angsur pulih Tuhan, baik dari penyakit, baik dari kondisi pekerjaan dan juga kehidupan pribadi mereka. Dan Tuhan, biar melalui kondisi ini Tuhan, kami juga mengingat bahwa ini semua tidak lepas daripada kedaulatan dan tidak lepas Tuhan daripada berkat-Mu saja Tuhan kepada setiap kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami, dan juga kami berdoa Tuhan untuk rencana pembukaan gereja kami yang akan berlangsung di bulan November nanti Bapa. Tuhan, kami sudah menanti-nantikan waktu Tuhan di mana kami dapat beribadah bersama-sama kembali. Dan Tuhan, biar kami pun juga dapat turut aktif Tuhan, berpartisipasi untuk membantu, untuk melayani hal-hal yang diperlukan di dalam gereja ini Tuhan. Berdoa juga bagi para elders, deacons, staff, dan juga saudara-saudara yang berpartisipasi untuk melangsungkan pembukaan gereja ini. Tuhan, beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka hikmat untuk menentukan dan memutuskan hal-hal yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah saat ini Tuhan, dan juga biar kami juga dapat beribadah di dalam segala kebenaran, di dalam segala liturgi yang telah Kau nyatakan dengan baik, tanpa juga menghiraukan protokol kesehatan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk pernyataan ini Bapa. Dan juga kami mau berdoa terutama untuk saudara kami Fania dan Ardi yang pada hari Senin lalu ayah mereka dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan, ini adalah kejadian yang sangat mendadak bagi keluarga Fania dan Ardi. Dan Tuhan, kami berdoa biar setiap keluarga yang ditinggalkan sungguh melihat kedaulatan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dan juga bagi kami jemaat-jemaat Tuhan, biar kami pun juga dapat mendorong bersama-sama, dapat mendukung di dalam kasih, memberikan penghiburan, dan biar Tuhan juga yang memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menghibur mereka Bapa di masa-masa yang sulit, dan di masa-masa mereka membutuhkan kekuatan dan penghiburan yang lebih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap doa-doa yang kami dapat naikkan. Dan kami akan menutup doa ini Bapa di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, ada dua pengumuman yang akan kami sampaikan di ibadah hari ini. Yang pertama untuk pengingat kita bahwa ibadah sore berikutnya akan ada 2 minggu lagi dari sekarang, yaitu tanggal 17 Oktober 2021. Dan saudara juga kami undang untuk berpartisipasi di dalam nobar ibadah sore via Zoom. Kita akan mulai nobar ini 15 menit sebelum ibadah kita dimulai, yaitu pada pukul 4.45. Ibadah kita nantinya akan disiarkan di YouTube channel kita jam 5 sore. Dan saudara dapat menemukan link Zoom ini melalui community group leader saudara, baik itu yang ada di Lotte maupun yang ada di Sunter. Atau saudara dapat menghubungi saya atau menghubungi Jackie untuk informasi lebih lanjut dalam nobar ini. Lalu saudara, kami juga akan mengumumkan yang kedua tentang pembukaan ibadah Covenant City Church. Saudara mungkin sudah mendengar bahwa kita akan membuka ibadah tatap muka, yaitu ibadah bahasa Inggris kita di bulan November, di minggu pertama bulan November maksud saya. Ya. Dan bagaimana dengan ibadah sore kalau saudara bertanya-tanya? Saudara, kita juga lagi mempersiapkan pembukaan ibadah sore tatap muka dalam bahasa Indonesia. Tapi saudara, waktunya tidak akan bersamaan dengan ibadah bahasa Inggris. Kita akan melakukan pembukaan ini di bulan Desember. Ya, waktu pastinya juga kita masih belum menentukan waktu pastinya. Nanti kita akan informasikan kepada saudara-saudara lebih lanjut melalui pengumuman-pengumuman di hari Minggu dan juga pengumuman-pengumuman di sosial media. Dan selama bulan November sampai awal Desember kita masih akan tetap ibadah secara online di dalam ibadah bahasa Indonesia. Ya, jadi saudara diharapkan untuk sabar menunggu sebentar lagi, menunggu agak lama sedikit. Ya, dan untuk kita juga dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk ibadah sore kita. Oke, itu saja pengumuman kita hari ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa sekali lagi. Bapa, buka hati kami, berbicara Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Tuhan kami semakin diingatkan dan semakin kami bergantung hanya kepadamu saja Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman kami Tuhan, dan bukan hidup sesuai dengan apa yang kami lihat dan apa yang dunia ini tawarkan juga Bapa. Dan biar Tuhan melalui firman ini Tuhan Kau yang sekali lagi meneguhkan kami dan memberikan kami kabar Injil-Mu Tuhan, agar kami semakin melekat hanya kepada kasih karunia-Mu saja Tuhan, dan melihat-Mu lebih nyata lagi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah hari ini diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Inilah firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, di Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dengan Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat
dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut sepanjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami hari ini kembali bersujud di hadirat-Mu. Ingin belajar dari firman-Mu Tuhan, ingin mengerti cara bagaimana Engkau bekerja dengan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari hidup hamba-Mu Abraham. Tuhan berikan kami hikmah dari apa yang kami akan baca dan renungkan. Kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami minta agar kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu dan kami bisa terus bersemangat dan menemukan antusiasme baru untuk mengikuti-Mu dan bertumbuh bersama-Mu selagi kita berjalan dan makin dewasa dalam iman. Dalam tahun ini kami berdoa. Amin. Mungkin ini gara-gara saya bisa dikatakan adalah seseorang yang sifatnya mungkin agak melankolis ya. Tapi kalau saya pribadi, waktu-waktu dekat ulang tahun atau tahun baru, saya bisa sering sedikit galau. Dan ini karena setiap kali ulang tahun atau tahun baru rasanya udah benar-benar resmi gitu. Saya tambah tua, udah benar-benar resmi makin panjang saya di hidup ini. Dan biasanya memang karena saya orang yang masih berdosa dan masih belajar untuk bersyukur, yang paling menonjol pada saya jika merenungi tahun kemarin ini adalah bagaimana begitu banyak hal di tahun kemarin yang saya sesali dan sebenarnya saya harus lakukan lebih baik. Dan bisa saya lihat misalnya dalam pertumbuhan tabungan saya, pergerakan dalam berat badan, kemajuan dalam kemampuan profesional, atau hal-hal lain, saya biasanya bisa temukan bahwa banyak hal di mana saya sebenarnya kurang puas. Karena pada dasarnya menurut saya adalah keinginan ini untuk melihat kemajuan dan perkembangan dalam hidup kita adalah satu keinginan yang hakiki bagi manusia. Secara tidak sadar kita selalu mengukur delta dalam hidup kita dan perbedaan antara titik A dan titik B. Tapi masalahnya hal yang kita lihat untuk mengukur delta ini itu hal yang sifatnya duniawi dan manusiawi sebenarnya. Nah, karena itu kami seringlah menemukan ketidakpuasan dan penyesalan itu. Karena pasti selalu ada hal yang kita bisa lakukan lebih baik dan pasti masih selalu rasanya jauh dari tempat di mana kita bisa puas atau tempat yang kita pikir di mana kita akan puas. Nah, saya pun harus mengubah fokus kalau gitu kan. Kalau misalnya kita mengubah delta kita yang kita ukur menjadi delta rohani juga, ini juga bisa membuat lebih banyak lagi penyesalannya. Karena kalau kita introspeksi diri kita sendiri, banyak sekali dosa dan kesalahan. Saya pasti banyak dan juga pasti banyak keleletan yang kita ada dalam bidang kerohanian. Jadi apakah kita harus pasrah begini saja? Dan haruskah saya memaksakan diri untuk bersyukur dalam hidup saya? Disinilah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini memberkati saya. Karena di sini saya diingatkan bagaimana Allah melihat delta ini dalam hidup kita. Bagaimana Allah melihat perkembangan dalam hidup kita. Dan ini memberi saya patokan dan keyakinan untuk melanjutkan perjalanan iman saya. Dan saya harap saudara bisa temukan yang sama hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan studi kita dalam hidup Abraham. Dan kalau saudara ingat di ibadah sore terakhir kita mempelajari bahwa setelah Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham yang sekarang namanya masih Abram, ia mengalami pergumulan dalam bentuk kelaparan yang hebat di tanah perjanjian ini. Dan bukannya ia percaya bahwa Tuhan akan membantunya, Abraham malah inisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri dan akhirnya kabur ke Mesir.
Di sana ia sampai jatuh dalam dosa, rela menjual istrinya agar tidak dibunuh Firaun dan diberi harta. Dan Abraham jadi orangnya kacau. Sampai Tuhan sendiri harus turun tangan untuk mengganti situasi itu. Lalu di firman Tuhan hari ini kita akan melihat bahwa ternyata setelah episode ini ada perkembangan dalam iman Abraham setelah dia ngaco itu di Mesir. Lantas dari sini pun kita bisa mempelajari satu contoh bagaimana iman kita pun bisa berkembang menuju kedewasaan. Oke, ada 4 poin hari ini, dapat bonus kita. Yang pertama, agar iman kita dewasa, kita harus kembali kepada Tuhan. 2, tanda iman yang sudah dewasa adalah mementingkan hubungan di atas harta. Yang ketiga, tanda iman yang belum dewasa adalah mengandalkan pandangan sendiri. Dan keempat, tujuan kedewasaan iman adalah untuk penyembahan. Oke, saya ulang ya. 1, agar iman kita bisa dewasa, kita harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, tanda iman yang dewasa adalah mementingkan hubungan di atas harta. Yang ketiga, tanda iman yang belum dewasa adalah mengandalkan pandangan sendiri. Dan yang terakhir, tujuan kedewasaan iman adalah untuk penyembahan. Oke, marilah kita buka Alkitab ke Kejadian pasal 13 untuk mempelajari firman Tuhan ini dengan teliti. Poin pertama, agar kita bisa dewasa, agar iman kita bisa dewasa, kita harus kembali kepada Tuhan. Mari kita amati ayat 1 sampai 4. Setelah kejatuhan Abraham di Mesir, di mana akhirnya dia diusir dari Mesir, lihat apa yang Abraham lakukan. Ia kembali ke tanah yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa secara spesifik bahwa ini adalah tempat yang dimana ia pernah membuat mezbah kepada Tuhan. Ke tempat di mana Abraham dulu pernah bertemu dengan Tuhan, di Bethel ini. Dan kita bisa lihat di sini juga, sebagai pembaca modern kan, kita mungkin merasa bahwa ini hal yang wajar dia seharusnya lakukan. Tetapi ingat saudara, mengapa Abraham pergi ke Mesir itu? Bahwa pada awalnya ada kelaparan di negeri itu. Dan Alkitab belum mengatakan bahwa kelaparan ini sudah kelar. Ditambah juga ada beberapa ayat kemudian kita melihat bahwa memang tidak cukup pangan di sana untuk menampung dua-duanya kekayaan Abraham dan Lot yang memang bertambah di Mesir itu kemarin. Tapi Abraham tidak pergi kembali ke keluarganya di Haran. Dan ia tidak mencari tempat lain yang mungkin lebih subur dan bisa menampung kedua mereka itu. Tetapi setelah rencananya ini yang di Mesir gagal, Abraham kembali kepada janji Tuhan. Dan di ayat 24 yang mengatakan bahwa di sana ia memanggil nama Tuhan. Saudara, bisa dikatakan bahwa di sini kita melihat Abraham bertobat. Dan di pasal sebelumnya kan tidak dikatakan sebenarnya bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Tapi bagaimanapun caranya, Abraham itu sadar bahwa ia bisa selamat keluar dari Mesir setelah bohong sama Firaun, bisa selamat setelah bawa tulah ke rumah tangga Firaun, dan bahkan bisa keluar masih memiliki istrinya yang dikatakan cantik itu semua karena Tuhan membantu dia. Pengalaman ini membuat dia jadi sadar akan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Dan iman Abraham makin dewasa karena kesadaran ini. Akhirnya, ia kembali kepada janji Tuhan dan memanggil namanya. Jadi poin yang ini sebenarnya sangat simple. Dan mungkin sedikit obvious bagi kita yang sudah agak lama bergereja. Bahwa langkah pertama dalam perkembangan iman kita yang benar-benar kita tidak bisa kompromi dan harus lakukan adalah kita harus keluar dari Mesir, meninggalkan apapun yang menarik kita keluar dari janji dan kehendak Tuhan dan kembali kepadanya. Karena pada dasarnya saudara, apa yang membawa Abraham ke Mesir itu adalah ketidakpercayaannya dia pada janji Tuhan. Walaupun waktu dia pertama kali dia sampai di tanah Kanaan, Tuhan sudah menjanjikan tanah itu sebagai hadiah baginya dan warisan untuk keturunannya. Tapi saat datang satu cobaan dan pergumulan, dan kelihatannya susah untuk menetap di tanah yang Tuhan berikan, bukannya percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia, Abraham memilih percaya kepada pemikiran dan kecerdikannya sendiri.
Sehingga kelihatannya Mesir itu solusi. Sehingga berbohong dan menjual istri kelihatannya adalah pilihan yang bijak. Dan karena ini Abraham hampir kehilangan segalanya yang Tuhan janjikan kalau Tuhan tidak turun tangan sendiri dan mengeluarkan Abraham dari Mesir. Artinya saudara, keluar dari Mesir dan kembali ke tanah perjanjian Tuhan, itu hakikatnya bagi kita adalah kita kembali lagi memegang janji Tuhan, memegang dan mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang Ia sudah janjikan kepada kita. Sehingga saat benar datang tantangan dan pergumulan dalam hidup kita, kita bukannya mencari solusi sendiri, kita tidak mencari Mesir. Tapi kita kembali berseru kepada Tuhan agar kita bisa bergantung kepadanya sebagai harapan kita. Jadi dalam pergumulan yang saudara hadapi sekarang, kemanakah saudara akan pergi? Karena akan ada saatnya di hidup ini kita dihadapi antara pilihan tanah perjanjian atau Mesir. Dan bila kita misalnya bergumul dengan kesepian dan belum punya pasangan, apakah kita akan lari ke Mesir dan mencari pasangan yang tidak seiman? Atau apakah kita akan memegang janji Tuhan bahwa Ia tidak berniat untuk menahan apapun yang baik dari kita dan akan memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya? Bila kita bergumul dengan situasi ekonomi kita, apakah kita akan lari ke Mesir dan melakukan pekerjaan yang Tuhan larang? Atau akankah kita memegang janji Tuhan bahwa Ia akan memelihara kita, karena kalau burung saja tidak lapar, apalagi kita yang jauh lebih dikasihi Tuhan? Bila kita bergumul dengan kondisi emosional kita dan kita sedang patah semangat, apakah kita lari ke Mesir dan mencari obat untuk mengobati diri dan lari dari masalah dengan cara-cara duniawi? Atau apakah kita memegang janji Tuhan, memegang pertolongannya dan percaya bahwa Ia sedang bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita dan Dia mengirim rohnya untuk menenangkan dan mengasihi kita? Prinsipnya memang simpel, saudara. Ada dua pilihan, tapi prakteknya sangat luar biasa susah. Karena sangat mudah bagi kita untuk melihat tetangga yang kelihatannya tidak terbeban, begitu enak, nggak terbebani dengan pilihan ini. Sampai kita tergoda untuk mengambil jalan yang kelihatannya mudah dan luas itu, kan rumput tetangga selalu lebih hijau kelihatannya. Dan kita harus sadar akan kecenderungan ini. Karena memang tidak bisa dihindari bahwa awal dari pertumbuhan iman adalah saat kita memutuskan untuk memilih jalan yang sempit ke arah tanah perjanjian daripada jalan yang lebar ke arah Mesir. Nah tapi walaupun kita mungkin ada satu lagi halangan bagi kita saat kita sudah merasa sudah harus keluar dari Mesir dan kembali kepada Tuhan, yaitu keraguan bahwa kita layak untuk diterima lagi oleh Tuhan. Dan keraguan bahwa kita bisa menetap bersama Tuhan kalaupun kita kembali. Takut berdosa lagi dan akhirnya ditolak Tuhan. Mungkin seperti Abraham, kesalahan kita di Mesir itu sesuatu yang benar-benar membuat kita rasa malu dan tertuduh. Dan mungkin juga kita realistis sama diri kita sendiri, sadar bahwa ikatan dosa yang ada dalam kita itu begitu dalam. Kita sendiri pun sudah berusaha melepaskannya berkali-kali, tapi terus-terusan gagal sampai kita sekarang patah semangat. Dan bila ini kecemasan saudara, berbahagialah. Karena komitmen Tuhan kepada siapa yang Ia pilih itu lebih kuat daripada kemampuan kita lari darinya. Juga kesabaran dan pengampunan Tuhan untuk kita tidak bisa dihabiskan oleh dosa kita. Lebih banyak sabarnya dari kita bisa berdosa, saudara. Dan di pasal 20, kita sebenarnya melihat lagi bahwa Abraham mengulang kesalahan yang hampir persis sama. Tapi Tuhan sekali lagi mengampuninya karena Abraham memang orang pilihannya. Begitu setia Tuhan kepada orang yang Ia panggil. Tapi ini bukan berarti bahwa kita bisa seenaknya saja dan mencobai kesabaran Tuhan. Tapi apa yang saya mau tekankan adalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, ke-70 kali 7 pun Dia kasih, saudara. Sungguh tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan bagi kita. Jadi kalau saudara berada di Mesir sekarang, saya mohon, pulanglah. Bapa kami yang di surga, yang baik, sedang memanggil kita, sedang menunggu kita.
Dan bila kita pulang, memanggilnya dan mempercayakan diri kita kembali padanya, Ia berjanji untuk mengampuni dan memberi kita kesempatan lagi. Namun saudara, setelah kita sudah kembali kepada Tuhan pun, hidup kita tidak akan lancar-lancar saja. Seperti kita lihat di kehidupan Abraham pun, di tanah perjanjian itu pun masih ada masalah yang akan menggoda kita. Tetapi sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang kita perlu cemaskan, melainkan ini adalah sebenarnya kesempatan untuk kita melihat perkembangan dari iman kita setelah kita kembali kepada Tuhan. Oke, poin kedua. Tanda iman yang dewasa adalah mementingkan hubungan di atas harta. Mari kita berlanjut mengamati ayat 5. Dan setelah diceritakan bahwa Abraham balik ke tanah perjanjian dan bertobat, hal yang terjadi selanjutnya diceritakan adalah bahwa ada konflik di tanah perjanjian ini. Sekali lagi ada godaan untuk meninggalkan janji Tuhan. Tapi di mana di pasal 12 godaan itu datang dari kelaparan, di firman ini kita lihat godaannya datang dari kemakmuran. Kan kita ceritakan di ayat 2 bahwa kekayaannya Abraham setelah ia keluar dari Mesir itu bertambah. Dan kalau ingat kembali kita ke cerita Abraham di Mesir di pasal sebelumnya, bahwa salah satu kontributor besar kepada kekayaan Abraham ini adalah Firaun sendiri. Dan di pasal 2 ayat 16 kita lihat Firaun memberikan Abraham macam-macam aset yang sangat berharga bagai orang yang di budaya itu. Dan karena Abraham menipu Firaun soal Sarai, Firaun mengusir Abraham dan harta itu nggak perlu dikembalikan. Kan? Tapi Abraham bawa keluar dari Mesir. Kan? Walaupun berdosa Abraham ini di Mesir, masih cuan dia. Dan jangan salah saudara, Firaun tidak meminta balik hartanya dari Abraham. Hartanya ini sudah sah milik Abraham. Meskipun demikian, meskipun ini kita bisa lihat mungkin sebagai berkat, jauh dari sesuatu yang memberkatinya, harta dari hasil curang ini akhirnya menjadi sumber pertengkaran antara saudara, antara Abraham dan Lot. Dan ini menyinggung realita bahwa kemakmuran itu juga membawa tantangan sendiri dan juga adalah pencobaan. Salah satu teolog komentator di pasal ini mencatat bahwa ini menunjukkan bahwa kekayaan itu sebenarnya juga beban yang berat. Ada beban usaha mencari kekayaan, beban cemas saat menyimpan kekayaan, beban godaan saat menggunakan kekayaan, rasa bersalah saat kita salah gunakan kekayaan kita, dan rasa kesedihan saat kehilangan kekayaan kita. Mohon jangan salah paham ya. Saya tidak mengatakan bahwa harta itu pasti dosa. Kadang Tuhan memberikan ini kepada kita untuk tujuannya sendiri dan memang ini bisa memberkati kita. Tapi kita harus sadari bahwa harta juga membawa kewajiban dan beban pencobaan yang beda dan tidak kalah beratnya. Dan beban inilah yang membuat pertengkaran antar saudara di keluarga Abraham yang berujung kepada kejatuhan Lot. Dan ceritanya adalah karena begitu banyak kekayaan ternak Abraham dan Lot, akhirnya tidak muat tanah itu untuk hewan-hewan mereka. Tambah juga kita diberitahu di ayat 7 bahwa saat itu orang Kanaan dan orang Feris masih berdiam di sana. Jadi karena mereka sudah harus bersaing dengan bangsa-bangsa itu, sangat sempit rasanya tanah itu. Akhirnya berkelahilah gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Nah, perhatikan sekarang bagaimana respon Abraham di konflik ini di ayat 8 dan 9. Yang pertama, di ayat 8 kita lihat bahwa postur Abraham dalam situasi ini adalah nggak mau ribut. Dan dasar mengapa Abraham mencari damai dengan Lot adalah karena mereka kerabat. Karena mereka saudara, mempunyai hubungan darah. Abraham rasa tidak pantas mereka bertengkar gara-gara ini. Lantas, karena Abraham tahu mereka harus berpisah, perhatikan solusi yang diberikan Abraham di ayat 9. Abraham rela membagikan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya dengan keponakan itu. Dengan memberikan Lot pilihan bagian tanah yang ia mau duduki. Dan ia malah kan membiarkan Lot milih tanah yang paling subur.
Ini saudara, kalau kita pikirkan adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi para pembaca di budaya itu. Ini karena Abrahamlah yang senior di keluarga itu. Lot hidup di naungan Abraham sejak mereka meninggalkan Haran. Jadi Abraham sebenarnya yang berhak memilih tanah yang mana yang ia mau. Tapi Abraham bisa merelakan haknya itu demi relasinya dengan Lot. Bahkan Abraham rela memberikan Lot tanah yang terbaik. Coba pikirkan saja saudara, Abraham dan Lot itu sedang berdiri di tempat yang sama dan melihat hal yang sama. Dan Abraham sudah pernah mengalami kelaparan di tanah yang ia tinggal di itu sekarang. Tapi tetap Abraham membiarkan Lot memilih karena ia sudah belajar untuk percaya bahwa harapan dia itu bukan pada kondisi tanahnya itu, tapi pada janji Tuhan. Kan luar biasa si Abraham ini, benar-benar cincai dan cengli orangnya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari contoh Abraham ini adalah bahwa salah satu tanda hati yang sudah kembali memegang janji Tuhan adalah kerelaan untuk merelakan dan menyerahkan hak-hak duniawi kita demi relasi kita dengan saudara-saudara kita. Dan saudara, cara resolusi konflik Alkitabiah ini begitu diperlukan di budaya kita sekarang. Sebagai orang Batak, ya, sudah tidak heran kalau saya mendengar cerita bagaimana keluarga sampai terpecah dan saling membenci gara-gara soal warisan. Dan walaupun menyedihkan, tidak aneh bila kita menemukan saudara atau teman dekat saling bersaing, menipu, bahkan saudara sendiri dicak demi uang. Hal ini adalah sesuatu yang tidak pantas terjadi di antara kita bila kita memang mengaku sebagai pengikut Yesus dan orang yang memegang janji Tuhan. Dan prinsip ini saudara sebenarnya bisa diterapkan lebih luas lagi dari segi harta, materi ke hampir semua macam konflik hidup kita. Di saat permasalahan antara kita dan saudara kita terjadi, memang tugas kita sebagai orang Kristen untuk merendahkan diri duluan, untuk menghilangkan gengsi yang tinggi hati lebih dulu, untuk menenangkan amarah, mengampuni walaupun kita sakit hati lebih dulu, biarpun memang mereka yang salah mungkin. Semua ini demi rekonsiliasi dan damai antara saudara jasmani maupun saudara seiman. Mengikuti contoh juru selamat kita, Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan mati untuk kita di kayu salib waktu kita masih memberontak kepadanya, waktu kita masih menjadi musuhnya, walaupun kita yang salah. Tuhanlah yang berinisiatif memperbaiki relasi kita dengannya, sehingga manusia berdosa seperti kita bisa memiliki damai dengan pencipta kita. Jadi janganlah saudara jadi seperti hamba yang diampuni 10.000 talenta tapi tidak mau mengampuni saudaranya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Melainkan tunjukkanlah kemakmuran yang Tuhan tunjukkan kepada kita dan membagikan kepada saudara-saudara kita walaupun mereka berkonflik dengan kita, damai yang kita bisa miliki dalam Kristus. Undanglah mereka ke dalam damai itu. Dan kesadaran akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan ini adalah bagaimana kita bisa memiliki hati yang sabar dan murah hati seperti Abraham. Ia mengerti bahwa segalanya yang ia punya, fakta bahwa ia masih memiliki keluarga, harta, dan hidup, semua adalah berkat dan karunia Tuhan. Jadi ia tidak merasa posesif tentang harta duniawi dia. Ia tahu bahwa sebenarnya semuanya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Lagi pula Tuhan sudah berjanji untuk memberkati dia dan memberikan lebih lagi kepadanya. Dan itu tidak bisa diambil siapapun. Jadi Abraham bisa santai dikit. Iman Abraham makin dewasa sejak Mesir karena ia belajar untuk menghargai pemeliharaan Tuhan di hidupnya. Dan buah kedewasaan seperti ini adalah kemurahan hati dan kesabaran yang rela berkorban demi saudara kita. Apakah
kita bisa melihat buah ini dalam hidup kita sendiri? Memang sangat susah, saudara. Karena dorongan ego kita dan keinginan untuk sukses dan makmur itu begitu kuat. Saya mengerti. Karena ini, memang ada saat-saat di mana kita rawan jatuh dan kambuh lagi ketidakdewasaan iman kita, seperti terjadi pada Lot. Adalah poin ketiga. Tanda iman yang belum dewasa adalah mengandalkan pandangan sendiri. Mari perhatikan. Perhatikan sekarang respons Lot ke tawaran Abraham ini dimulai dari ayat 10. Tertulis bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dilihatlah seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Kata-kata yang dipilih firman Tuhan untuk menceritakan hal ini benar-benar menarik, saudara. Karena ini menunjukkan bahwa pada dasarnya apa yang Lot cari adalah kemakmuran seperti di taman Tuhan. Ini ironis. Karena di pasal sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan untuk memberikan berkat yang seperti taman Tuhan itu kepada Abraham di tanah Kanaan. Dan Lot sedang berdiri di tanah itu. Artinya, kalau Lot percaya kepada janji Tuhan dan stay sama Abraham, ia pun akan mendapatkan bagian dari janji Tuhan itu. Tapi apa yang dialami dengan Abraham tidak sesuai dengan ekspektasinya. Taman Tuhan itu seperti apa pengalamannya. Dan ia tidak bisa memenuhi dan mengakomodasi ambisinya untuk membesarkan kekayaannya sendiri. Lantas, Lot mau mencari berkat macam taman Tuhan itu dengan caranya sendiri. Itulah kesimpulan yang dia ambil. Dan tertulis di sini secara spesifik bahwa Lot percaya dia bisa mendapatkan kemakmuran ini dengan melihat dan melakukan apa yang baik di matanya sendiri. Saudara, cerita ini itu semacam hyperlink. Dan kalau kita misalnya browsing di internet itu ada kata-kata yang kita bisa pencet, dan kalau kita pencet bawa ke halaman lain yang berhubungan kayak di Wikipedia gitu. Jadi kalau kita pencet hyperlink taman Tuhan ini, kita akan kembali ke cerita manusia pertama di taman Tuhan di pasal 1-3 Kejadian. Dan apakah yang kita temukan di sana? Cerita bagaimana nenek moyang pertama kita juga sedang dan sudah berdiri di bawah naungan berkat Tuhan di Taman Eden. Dan di sana Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka kalau mereka percaya kepadanya dan tidak memakan buah yang terlarang itu, Tuhan akan berdiam dengan mereka dan memberkati mereka. Nenek moyang pertama kita tergoda dan tertipu oleh setan. Sampai bisa menyangka bahwa ada berkat yang Tuhan sedang tahan dan sembunyikan dari mereka. Dan kalau kita baca pasal 3 apa yang terjadi di sana, Adam dan Hawa meragukan janji Tuhan, lalu melihat buah itu dengan bola mata mereka sendiri dan tidak melihat ada yang salah. Lalu mereka percaya pada kesimpulan mereka itu di atas janji Tuhan. Karena memakan buah dan jatuh ke dalam dosa. Sama kasusnya seperti Lot. Makanya di ayat 10, Lot bisa menyamakan taman Tuhan dengan Mesir. Karena ketidakpercayaannya terhadap janji Tuhan, Lot terlena melihat Mesir dan kemakmurannya. Ia berpikir bahwa ia pun bisa mencari sendiri tempat di mana ia bisa mendapatkan berkat dan kemakmuran seperti itu. Saking tergiurnya Lot dengan Mesir, ia jadi salah paham. Ia pikir bahwa tanah subur dan banyak air lah apa yang membuat dia bisa mengalami taman Tuhan itu. Padahal taman Tuhan bukan itu yang membawa berkat. Tapi karena Tuhan ada di sana memelihara mereka. Dan Lot, kasihannya, sudah ada di tempat itu. Tapi dia tidak tahu. Jadi keraguan Lot terhadap janji Tuhan dan cintanya terhadap harta dan kemakmurannya sendiri membawa dia untuk mencari apa yang Tuhan sebenarnya tawarkan dan memang mau berikan kepada dia dengan cara yang di luar apa dari Tuhan rencanakan. Dan ini, saudara, adalah pilihan terburuk dalam kehidupan Lot. Tapi sebelum saya ke sana, saya rasa bahwa penting untuk ditekankan dahulu bahwa kesalahan Adam dan Hawa dan kesalahan Lot itu semuanya kita pernah semua ulangi saat kita berdosa. Karena pada dasarnya, waktu kita berdosa itu sebenarnya kita mencari sesuatu apa yang Tuhan memang tawarkan dan rencana memberikan.
Kalau kita introspeksi diri dan mengupas motivasi kita di belakang dosa, saya yakin kita bisa menemukan bahwa pada dasarnya kita mencari sesuatu. Mungkin kita mau dihormati, mungkin kita mau nyaman, disayang, diterima, dihargai. Bukan hal-hal yang sebenarnya pada dasarnya itu buruk. Tapi apa yang membuat buruk dan apa yang merusak hidup kita adalah saat kita mencari hal-hal ini di luar jalan dan cara yang Tuhan sudah tetapkan. Karena sebenarnya, saudara, Tuhan mau memberikan semua itu pada kita. Kehormatan, kasih sayang, kenyamanan, rencana Tuhan untuk kita lebih indah daripada rencana kita untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita bersikeras untuk mencari jalan sendiri, karena kita ragu bahwa jalan Tuhan akan membawa dan memberikan kita semua itu, ini akan membuat kita pergi dari rencana dan berkat Tuhan, dan konsekuensinya bisa gawat. Dan kalau lihat di ayat 11, pilihan Lot itu memang akhirnya gawat. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, dari ayat 11 ini aja kelihatannya mungkin innocent, bahkan pintar. Dia memilih tanah yang lebih makmur. Mungkin kita juga akan melakukan yang sama di posisi dia. Tapi seperti apa yang kita nanti akan pelajari saat kita mempelajari ayat pasal 19, kita melihat bahwa karena pilihannya ini, ia kehilangan semuanya yang ia cari, dan konsekuensi dari pilihan dia ini jauh lebih parah daripada apa yang saya yakin ia rela tanggung. Tertulis di ayat 12, bahwa Lot pergi dari Abram dan berkemah di Sodom. Di ayat 10, sebelumnya kita sudah dikasih preview tentang apa yang akan terjadi pada Sodom. Dan di ayat 13 kita diberitahu dengan jelas bahwa orang Sodom itu adalah orang yang sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Dan kita tidak diberitahu apakah Lot sendiri tahu seberapa parahnya orang Sodom ini. Tapi yang kita pasti tahu adalah bahwa Lot sendiri akhirnya menjadi penduduk tetap di Sodom. Di pasal 19 diceritakan bahwa dia sudah tidak lagi tinggal dalam tenda, tapi dia sudah punya rumah, sudah beli properti dia di Sodom. Dan juga dia adalah orang yang terkenal di komunitas Sodom, suka main di gerbang kota Sodom itu. Dan walaupun demikian, Lot tidak berarti tidak peduli tentang kejahatan di Sodom. Dan dia santai-santai saja dan terima. Di 2 Petrus ayat 7-8, Petrus memberitahu kita bahwa ternyata Lot itu orang benar. Dan ada segi di mana dia menderita di Sodom. Di firman Tuhan kita diberitahu bahwa jiwa Lot tersiksa sebenarnya melihat dan mendengar kejahatan orang Sodom. Namun meskipun begitu, ia tidak kembali ke tanah perjanjian bersama Abraham karena kemakmurannya di sana. Berarti konsekuensi pertama, konsekuensi yang paling mending, saudara, bagi kita saat kita hidup di luar kehendak Tuhan dan menetap di Sodom adalah jiwa yang tersiksa. Mungkin seperti Lot, ada kemakmuran yang kita bisa nikmati, tapi tidak akan ada damai di hati kita karena minimal kita harus mentoleransi, melihat dan mendengar kejahatan di sekitar kita. Ini adalah best case scenario, saudara. Karena juga bisa kita malah ikutan menjadi macam orang Sodom yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi karena Lot orang benar, kasih Tuhan kepada Lot begitu besar. Dan Tuhan menyelamatkan Lot. Lot selamat dari kehancuran Sodom, tapi hartanya, keluarganya, dan keturunannya tidak selamat dari konsekuensi pilihan Lot. Dia harus meninggalkan semua hartanya saat Sodom dihancurkan. Dan istrinya yang begitu mencintai harta itu dan gaya hidup yang dia nikmati di Sodom akhirnya juga mati menjadi tiang garam. Menantunya tidak rela keluar dari Sodom dan menertawakan Lot malah karena mereka tewas di Sodom. Anak-anak putrinya yang sebenarnya selamat sudah begitu terpengaruhi dan tercemar oleh mentalitas Sodom sampai mereka mau memabukkan bapaknya sendiri dan tidur dengannya agar bisa berketurunan. Dari keturunan dari hubungan haram ini akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang adalah musuh abadi umat Tuhan, bangsa Moab dan bangsa Amon. Jadi walaupun Lot selamat, ia kehilangan semuanya. Lot ini selamat,
tapi seperti dari dalam api, kata 1 Korintus 3. Jadi poinnya adalah bahwa pilihan kita untuk mencari berkat di luar kehendak Tuhan mempunyai konsekuensi yang memengaruhi lebih dari kita sendiri. Dosa, saudara, adalah perosotan yang licin, dan kita tidak tahu seberapa dalam perosotan itu turun. Tidak bisa kita pungkiri seberapa parah dampaknya dosa kita. Jadi kita sendiri minimal akan mengalami siksaan jiwa dari kejahatan di sekitar kita. Tapi keluarga kita, keturunan kita, mereka semua bisa terpengaruhi gara-gara itu dan bisa dirugikan. Dan apa pada akhirnya yang kita cari di Sodom akan dirampas dari kita dalam sekejap. Ini bukan berusaha untuk menakut-nakuti saudara. Tapi kita memang harus sadar akan nasib dan nasib kejahatan dan dosa itu apa sebenarnya. Kebinasaan, saudara. Bila sekarang mungkin Tuhan toleransi, tapi akan ada hari di mana setiap dosa akan dibalas dan dihakimi. Kalau tidak di hidup ini, paling telat nanti pas Tuhan Yesus kembali. Dan pada hari terakhir itu, Tuhan akan membersihkan ciptaannya dari segala dosa, dan akan terjadi lagi bagi pendosa-pendosa di dunia yang masih memberontak melawan Tuhan, seperti terjadi pada Sodom. Jadi bila saudara sekarang merasa hidup di Sodom, atau sedang menghadapi godaan, di mana di Sodom itu kelihatannya menarik, berpalinglah dari sana, saudara. Gak worth it. Jangan sampai kita harus diselamatkan macam si Lot. Melainkan kembalilah dan menetaplah di tanah perjanjian Tuhan seperti Abraham. Dan di sana seperti pada Abraham, Tuhan akan mengingatkan pada kita kebenaran janjinya. Yaitu poin keempat. Tujuan perkembangan iman, kedewasaan iman adalah untuk penyembahan. Oke, dan terakhir, di ayat 14-17, setelah Lot meninggalkan Abraham, kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan bagi Abram yang menetap di tanah perjanjian. Ia menjumpai Abraham dan mengingatkan dia akan janjinya. Bahkan, lebih dari sekedar konfirmasi, Tuhan mengajari Abraham cara mengingat apa yang sudah dijanjikan. Dan ia melakukan ini dengan cara menyuruh Abram melihat-lihat dan berjalan-jalan. Dan Tuhan mau Abraham melihat sekelilingnya dan ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan semua ini kepadanya. Tuhan mau Abraham bisa melihat bintang-bintang di langit dan debu di darat dan mengingat bahwa Tuhan akan membuat keturunannya seperti itu dari istrinya yang mandul. Dan Tuhan mau sepanjang Abraham berjalan-jalan di tendanya mengelilingi tanah perjanjian itu, Abraham bisa mengingat bahwa kepada dialah tanah ini sudah dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan. Dalam kata lain, Tuhan di sini sedang memandu Abraham agar ia bisa melihat kebaikannya dan mengingat janjinya kemanapun dia melihat dan dimanapun dia berada. Saudara, kemampuan inilah apa yang Tuhan mau kita asah dalam perjalanan iman kita. Tuhan mau kita sadar bahwa ia sudah baik kepada kita. Bahwa Tuhanlah yang sejak dulu memelihara kita. Bahwa semua yang kita bisa miliki, nikmati dan mampu lakukan itu adalah berkat dan karunia dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu sudah berkomitmen untuk berjalan sama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga di segala hal yang kita lakukan dan semua hal yang kita nikmati, kita bisa hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak pernah akan lepas dari kasih Tuhan. Hanya kalau kita bisa melakukan ini, saudara, barulah kita bisa menetap di tanah perjanjian Tuhan dan betah di sana. Kokoh, tidak goyah dan tergoda untuk pergi ke Mesir atau Sodom saat rintangan dan pergumulan datang. Karena kalau kita pikirkan baik-baik cerita Abraham, keturunannya itu tidak akan menetap di sini sampai 500 tahun lagi setelah janji ini sudah diberikan. Jadi sampai Abraham mati pun ia belum pernah melihat semua janji Tuhan dipenuhi. Tapi tidak bohong toh Tuhan. Benar besar toh nama Abraham sekarang tidak akan pernah dilupakan selama masih ada yang namanya manusia. Perjanjian baru juga mengatakan bahwa semua yang ditebus Kristus adalah keturunan Abraham yang mewarisi janjinya. Jadi beneran toh
walaupun Abraham tidak hidup untuk melihat ini secara fisik saat janji ini digenapi, tapi Tuhan tetap setia menggenapinya. Dan akhirnya selama ia hidup pun, Abraham sendiri tidak lagi ragu dan meninggalkan tanah perjanjian Tuhan, di mana ia bisa berjalan dengan Tuhan dan diberi kehormatan untuk menyaksikan Tuhan berkarya dengan luar biasa di hidupnya. Jadi, kemampuan kita mengingat dan memegang janji Tuhan adalah apa yang pada dasarnya kita harus asah dan kita mau lihat berkembang selama kita berjalan bersama Tuhan. Dan tahukah saudara, di mana kita bisa paling jelas lihat kesetiaan Tuhan pada janjinya? Dalam hidup dan pengajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah keturunan Abraham yang dijanjikan yang akan memberkati semua bangsa di dunia. Dialah mengapa kita bisa menikmati bagian dari janji ini. Dan melalui Tuhan Yesus kita bisa melihat sebenarnya seberapa besarnya kasihnya dan seberapa kokoh komitmen Tuhan kepada manusia yang berdosa untuk memberkati mereka. Manusia seperti Abraham dan Lot yang begitu mudah terombang-ambing oleh godaan kecemasan dunia, yang begitu mudah melupakan janji Tuhan. Dan Tuhan Yesus melakukan ini dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus dosa kita dan mengirim Roh Kudus agar kita bisa selalu ingat Tuhan macam apa yang memelihara kita dan apa yang kita punya bersamanya, berkat yang dijanjikannya. Jadi memang dengan memandang Yesus, sebenarnya kita bisa melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan lebih jelas dari Abraham. Karena hanya melalui Tuhan Yesus, kita bisa sadar betapa tidak layaknya sebenarnya kita mendapat berkat dari Tuhan, dan beberapa mahalnya harga yang Tuhan harus bayar untuk bisa memberkati kita. Tuhan Yesus adalah ekspresi terjelas kasih Tuhan kepada kita. Dan kesadaran akan kasih Tuhan ini akan bawa kita untuk merespon sama seperti Abraham di ayat 18 setelah diingatkan Tuhan tentang janjinya. Dikatakan bahwa Abraham memindahkan kemahnya di dekat pohon-pohon Mamre dan mendirikan altar di sana dan menyembah Tuhan. Mamre ini adalah tempat yang sangat penting dalam naratif kitab Kejadian, karena ini adalah tempat pertama kali Abraham bertemu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Menunjukkan bahwa di sini kita melihat bahwa Abraham sudah benar-benar pulang kepada Tuhan. Dan dia sekarang sekali lagi menyembah Tuhan. Jadi inilah, saudara, apa yang kita akan punya bila kita sudah mulai benar-benar dewasa secara rohani. Hati yang meluap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Inilah mengapa Tuhan mau kita bisa dewasa dalam iman. Ya, mau kita bisa pergi ke tempat penyembahannya dan merasa di rumah dan tidak dituduh dalam hadirat Bapa kita. Ya, mau kita bisa bersyukur dan tidak berat mengikuti juru selamat kita. Dan ya, mau kita bisa nyaman dan tidak risih hidup bersama pencipta kita di tempat yang Ia telah sediakan. Maukah saudara memiliki hubungan dengan Tuhan seperti itu? Memang pergumulan akan datang dan akan ada godaan untuk kabur ke Mesir atau main ke Sodom, pasti akan ada datang sekali-kali. Tapi semakin jelas dan nyata janji Tuhan bagi kita, makin suram kelihatannya Sodom, dan juga makin cepat pulang kalau kita memang khilaf dan sempat pergi ke sana. Jadi saudara, yang manakah saudara akan pilih? Tanah perjanjian atau Sodom? Saya harap saudara memilih yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu besar kasih setiamu kepada kami. Karunia-Mu di luar dari apa yang kami bisa mengerti, Tuhan, dan bagaimana Engkau terus mengejar kami walaupun kami sering tergoda dan sering hilaf dan kabur, Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu minta agar janji-Mu bisa Engkau ingatkan kepada kami. Berikanlah kami kehausan akan janji-Mu untuk mencari
apa yang Engkau berikan kepada kita. Biarlah Tuhan, tantangan-tantangan dunia ini bukan kami lihat sebagai rintangan yang merusak hidup kami, tapi adalah panggilan untuk kembali kepadamu dan melihat harapan yang ada padamu. Ampunilah kami Tuhan, di saat-saat kita lari dari janjimu, lari dari apa yang Kau suruh pada kami, dan tunjukkanlah kepada kami Tuhan kefanaan dan kesuraman hidup yang di luar bersamamu. Dan tumbuhkanlah Tuhan iman kami, agar kami bisa terus memuji dan menyembah nama-Mu, dan terus rasa dan bertambah nyaman di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah pemberkatan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian